Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kartia. Kali ini kita akan membahas materi matematika umum kelas 11 yaitu persamaan garis singgung dan garis normal. Perhatikan gambar ini. Misalkan ada sebuah grafik fungsi fx di mana grafik ini disinggung oleh sebuah garis lurus. Disebut dengan ini garis singgung, persamaan garis singgungnya. Maka untuk menentukan gradiennya atau disimbolkan dengan M itu adalah dengan cara turunannya, turunan dari fungsi fx-nya, turunan pertamanya. Kemudian jika ini ada garis yang memotong garis yang tegak lurus dengan garis singgung, itu disebut dengan garis normal, di mana gradiennya adalah karena dia tegak lurus dengan garis singgung, maka berlaku M1 kali M2 sama dengan minus 1, maka M2 adalah minus 1 M1. Untuk persamaannya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan Y2 M dikali X kurang X1. Itu ya untuk persamaannya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal fungsi fx 3x kuadrat dikurang 2x tambah 1 di titik P minus 1,1. Maka penyelesaiannya ini kita tentukan dulu gradiennya. Untuk menentukan garis singgungnya kita tentukan dulu gradiennya dengan cara mencari turunan dari fungsi ini. Turunannya adalah 2 kali 3, 6. 2 kurang 1, 1. Dikurang ini. Maka fx dan x-nya adalah 6x kurang 2. Lalu karena dia melalui titik minus 1,1, maka kita carilah gradiennya. Berarti M sama dengan 6 dikali, ini ya x-nya adalah minus 1 dikurang 2. 6 kali minus 1 minus 6, minus 6 kurang 2, minus 8. Inilah gradien yang dipakai untuk menentukan persamaan garis singgungnya atau PGX-nya. Maka kita cari persamaan garis singgungnya. Yaitu melalui titik minus 1,1 dengan gradien minus 8. Lalu kita gunakan persamaan yang ini. Jadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Di mana Y1-nya adalah yang ini. Jadi ini adalah titik X1, Y1. Maka Y1-nya adalah 1, berarti Y kurang Y1 sama dengan M-nya adalah minus 8. X1-nya adalah minus 1. Maka Y dikurang 1 sama dengan minus 8 dikali X dikurang minus 1. Ini minus dengan minus ketemu jadinya plus. Berarti Y kurang 1 sama dengan minus 8 dikali X tambah 1. Maka Y kurang 1 sama dengan, ini 2 kali ya tulis. Berarti Y kurang 1 sama dengan minus 8 dikali X tambah 1. Kita selesaikan ini. Kita kali masuk minus 8 kali X. Minus 8 kali 1, maka ditulis Y kurang 1 sama dengan min 8X kurang 8. Maka bisa ditulis seperti ini. Y dikurang 1, ini pindah ruas, ditambah 8. Ini juga pindah ruas, jadi tambah 8 sama dengan 0. Maka ini bisa ditulis Y ditambah 8X ditambah 7 karena minus 1 dengan 8 sama dengan 0. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk Y sama dengan min 8X dikurang 7. Bisa seperti itu ya. Bisa juga seperti ini, terserah.
Kalau di soal pilihan ganda ya terserah optionnya. Selanjutnya persamaan garis normal. Maka persamaan garis normalnya adalah M2-nya itu 1/8. Kenapa bisa dapat 1/8? Karena berdasarkan ini dia tegak lurus. Maka M2-nya adalah minus 1/M1, di mana M1-nya adalah minus 8, berarti minus 1 per minus 8 berarti plus 1/8. Lalu kita substitusi lagi gunakan persamaan ini, Y dikurang Y1. Di mana melalui titik minus 1,1. Maka Y dikurang Y1, Y1-nya 1, disama dengan 1/8 dikali X dikurang X1, karena di sini minus berarti X kurang min 1 jadinya plus. Lalu kita selesaikan, maka Y kurang 1 sama dengan 1/8 X ini dikali ditambah 1/8. Maka ini untuk memudahkannya kita kali 8 semua, ruas kiri dan ruas kanan. Berarti 8Y kurang 8 sama dengan X ditambah 1. Maka 8Y kurang 8 kita satukan semua di ruas kiri. 8Y kurang 8 dikurang X kurang 1 sama dengan 0. Diperoleh 8Y kurang X kurang 9 sama dengan 0. Ini juga bisa ditulis 8Y sama dengan X tambah 9. Atau bisa juga Y sama dengan, ini kita bagi 8 semua, Y sama dengan 1/8X ditambah 9/8. Oke, selanjutnya contoh soal berikutnya, yaitu tentukan persamaan garis singgun dan persamaan garis normal. Y sama dengan X dikurang X kurang 3 pangkat 2 melalui titik dengan absis minus 1. Maka penyelesaiannya ya sama seperti contoh soal sebelumnya. Kita tentukan dulu, karena ini melalui titik dengan absis minus 1, absis itu sama dengan X ya, sumbu X. Terkadang juga ada ordinat. Ordinat itu berarti dia sumbu Y. Oke. Berarti kita tentukan dulu X sama dengan 1, kita cari dulu titik Y-nya. Berarti X sama dengan minus 1 kita substitusi ke bentuk ini. Maka diperoleh Y sama dengan minus 1 dikali minus 1 kurang 3 pangkat 2. Minus 1 kurang 3 itu minus 4. Minus 4 pangkat 2 itu 16. Maka Y-nya adalah minus 16. Maka dia melalui titik minus 1,16. Selanjutnya, kita tentukan turunannya ini. Turunan ini, ingat ya, Y itu sama dengan Fx ya. Y itu sama dengan Fx. Kita tentukan turunannya Y. Lihat bentuknya, X dikali X kurang 3 pangkat 2. Berarti ini turunan bentuk U kali P. Ingat video pembelajaran sebelumnya. Terus yang X kurang 3 pangkat 2 ini kita gunakan aturan rantai berarti. Jadi kita cari F aksen X-nya adalah 1 dikali X kurang 3. Masih ingat kan menentukan turunan jika dia fungsi U kali P. Turunannya yaitu U kali P aksen. Ini ya. U kali P aksen ditambah U aksen P. Jadi ini U-nya U aksen P, dia gunakan dulu di sini U aksen P. Maaf. Jadi saya tadi gunakan yang U aksen P ditambah UP aksen. Jadi U-nya di sini kita misalkan X kurang 3. Maka turunannya adalah 1. Kemudian
P-nya adalah X kurang 3 pangkat 2. Ditambah. Ini turunannya X kurang 3 pangkat 2. U-nya X kurang 3. Iya, ini caranya pakai aturan rantai. Bisa dicakar, maka hasilnya adalah ini X kurang 3 pangkat 2 kali 1 berarti X kurang 3 pangkat 2 berarti X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Pakai cara cepatnya yang A kurang B pangkat 2 sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ditambah X kali 2 dikali X, 2X kuadrat. X kali 2 dikali minus 3 minus 6X kali 1. Maka F aksen X-nya adalah ini sejenis. Ini juga. Maka X kuadrat ditambah 2X kuadrat, 3X kuadrat, min 6X dikurang 6X minus 12X ditambah 9. Inilah turunannya. Lalu kita cari gradiennya. Dia melalui titik minus 1,16. Kita substitusi ke F aksen X-nya, maka diperoleh 3 kali minus 1 pangkat 2 dikurang 12 kali minus 1 ditambah 9. Hasilnya adalah M1 sama dengan 3 ditambah 12 tambah 9 sama dengan 24. Inilah gradien yang digunakan untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Maka dia melalui titik minus 1,16 dan gradiennya 24. Kita substitusi ke persamaan, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Kita substitusi, ini X1-nya, ini Y1-nya. Maka Y dikurang min 16 sama dengan 24 dikali X dikurang minus 1. Maka Y tambah 16 karena ini minus. Ini minus. Kemudian sama dengan 24 karena ini juga minus atau minus, hasilnya plus 1. Berarti 24 dikali X tambah 1 kita selesaikan. Y tambah 16 sama dengan 24X ditambah 24. Kita satukan di ruas kiri, berarti Y tambah 16, ini pindah ke ruas kiri jadi minus, ini juga pindah ke ruas kiri jadi minus, maka Y tambah 16 kurang 24X kurang 24. Ini ada yang sejenis, 16 dengan minus 24. Maka Y dikurang 24X kurang 8 sama dengan 0. Jadi ini bisa ditulis seperti ini ya. Saya tulis seperti ini, bisa juga ditulis Y sama dengan 24X ditambah 8. Oke, selanjutnya persamaan garis normalnya. Di mana gradiennya adalah M2 yaitu minus 1/24 karena dia tegak lurus. Tegak lurus dengan yang ini 24. Berarti M2-nya adalah minus M1/M1. Berarti minus 1/24. Kemudian melalui titik sama ya, minus 1, minus 16. Maka kita substitusi ke persamaan Y dikurang Y1. Y1-nya adalah minus 16 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini minus ketemu minus plus, ini juga. Maka Y ditambah 16 sama dengan minus 1/24 dikali X tambah 1. Ini berarti Y tambah 16 sama dengan minus 1/24X kurang 1/24. Untuk memudahkan kita kali 24 semua. Maka 24Y tambah 16 kali 24 itu 384 sama dengan min X kurang 1. Maka 24Y ditambah 384 ditambah X tambah 1 sama dengan 0. Maka 24Y ditambah X tambah 385 sama dengan 0. Ya, bentuk ini juga bisa saja ditulis dalam bentuk 24Y sama dengan min X ditambah dikurang 385. Tergantung sih, kalau soal pilihan ganda ya tergantung opsinya. Kalau isian singkat sampai di sini udah cocok. Oke,
Jadi untuk materi persamaan garis singgung dan garis normal cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.